Dalam surat An-Nisa disebutkan wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Saya tidak memotong ayat la taqrabus salata. Ini fitnah. Jangan engkau dekati salat. Ini fitnah yang luar biasa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah. Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang iman. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang hatinya bergetar. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Bacalah dengan lengkap, jangan memfitnah orang dengan memotong ayat bahwa Abu Sangkan menyatakan dirinya melarang orang sholat jika tidak khusyuk. Tak ada. Yang ada, jangan kau dekati sholat dalam keadaan engkau tak sadar apa yang diucapkan. Tadi sudah saya sampaikan, Robby Filinya sadar. Sebab Ibnu Abbas pun mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada salat bagimu jika engkau tak ada sadar. Illa nisfuha, illa thuluthuha, illa rubuha, illa khumsuha, dan sampai illa usruha, dan seterusnya. Jadi Allah mau nerima salat seseorang apa yang disadari, apa yang diucapkan. Ini dasar kami bagaimana saya melatih mereka, kita semuanya menjaga kesadaran dari takbir sampai salam, tidak melamun, tidak berpikir yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kila sukara min kasratil hammi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang dimasukkan sukara di sini bukan saja mabuk dikarenakan khamar, karena banyak juga orang yang mabuk disebabkan ia memikirkan dunia. Kita tidak sadar, ketika sadar Allahu Akbar tak sadar apa yang diucapkan. Ini menjadi illat penyebab bahwa dilarangnya orang atau tidak ada pahala bagi dia dikarenakan apa yang diucapkan dia tidak sadar. Tapi menurut para ulama yang tidak sadarnya sedikit, ya, maka tidak mengapa, tidak perlu mengulang sholatnya. Tetapi kalau dari takbir sampai salam dia tidak sadar, maka wajib mengulang sholatnya menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian tafsiran salah Al-Baqarah ayat 46 yang salah, di mana pertemuan dengan Allah adalah selepas mati, bukan ketika sholat. Saya dikatakan di situ bahwa menyatakan saya bertemu dengan Allah, ya, tapi tidak melihat Allah. Kalimat ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ibarat orang buta. Saya tak tahu wajah rupa Allah, tak tahu. Allah pun menyatakan dirinya, mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah ada melihat saya. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dan Allah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Allah mengamati saya. Allah melihat saya. Makanya saya muncul khauf, takut, karena memperhatikan gerak-gerik hati saya, gerak-gerik pikiran saya, gerak-gerik. La yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak mau melihat ruku seseorang yang tidak lurus dan tidak lurus ketika sujudnya. Berarti Allah tetap memperhatikan saya, melihat saya. Dan Allah menyatakan dirinya. Di mana Allah? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jawab saja Muhammad, jangan takut. Ketika ada hambaku bertanya di mana aku, sebut saja aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher kalian, tapi aku tidak bisa dilihat oleh matamu, tapi aku ada. Lalu pertanyaan berbalik.
ketika Anda sholat, Anda menghadap siapa? Tolong dijawab. Siapa yang Anda hadapi? Lalu Anda ketika sholat berjumpa siapa? Menemui siapa? Kenapa Anda tidak protes dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang menemuimu. Kenapa tidak protes dengan kalimat itu? Jika kita tidak bisa menjawab tentang siapa yang ketika Allahu Akbar di hadapan Anda siapa. Kalau Anda mengatakan tidak ada yang saya hadapi, berarti telah musyrik. Murakkab. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi saya menemui Allah ketika sholat. Saya menemui Allah ketika ada punya masalah. Dan saya menemui Allah melalui sholat. Tetapi sekali lagi, saya tidak melihat Allah di dunia ini. Tapi saya menjumpai Allah semacam orang yang buta mata saya. Allah tidak bisa dilihat oleh mata saya. Allah tidak bisa dipikirkan oleh pikiran saya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini iman saya, ini tauhid saya. Untuk melihat Allah nanti di surga, di akhirat kelak, ya, saya itu setuju. Jadi saya tidak menyatakan melihat Allah. Bahkan kalau tidak melihat, Allah sendiri yang mengajarkan anta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau mampu melihatnya. Diperintahkan untuk seolah-olah melihatnya. Lalu jika engkau tak mampu melihatnya, sadari Allah melihat engkau ketika berdiri sholat. Allah melihat engkau ketika rukukmu. Sehingga kalau kita salah rukuk, la yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Jelas penjelasan saya tentang hal itu. Jadi jangan buat fitnah sehingga menjadi pertentangan yang sangat luar biasa, karena jamaah kami di Indonesia sangat ramai sehingga bahaya kalau hal itu terjadi. Dan kami sudah berhadapan dengan banyak orang di Indonesia, ulama-ulama, dan mereka menyatakan persetujuannya terhadap apa yang saya sampaikan, diajarkan. Kemudian dikatakan lagi di sini, Ustadz Abu Sangkan menyatakan ruh rukuk terlebih dahulu, barulah jasad. Ini bukan saya menyatakan, Rasul yang mengatakan. Dalam bacaan doanya, Allahumma laka ruka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa muhi wa idhami wa asabi. Wahai Tuhanku, aku rukuk, aku berserah diri. Semuanya khusyuk Nabi itu. Dari mulai penglihatan, mulai dari pendengaran, mulai dari otak beliau, mulai dari tulang-tulang dan urat syarafnya, beliau rukuk. Merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana merasakan? Hanya yang bersih hatilah yang bisa merasakan, ruhnya merasakan. Ketika bisakah orang merasakan ruhnya? Kita ini makhluk rohani, jasmani dan rohani. Yang merasakan ketenangan itu bukan badani. Yang merasakan ketenangan itu bukan otak. Tapi Allah sendiri mengatakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang turunkan ketenangan langsung bukan kepada badannya, tetapi ke dalam hati yang dalam. Sakinah di dalam hati ini. Ini yang dinyatakan bahwa ruh harus merasakan. Jika ruhnya tidak merasakan, sudah mati hatinya dia itu. Bahkan membatu hatinya. Jika orang tidak merasakan hatinya tentang turunnya getaran tenang dalam hatinya, Allah mengatakan fawailul qasyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah orang yang hati membatu dari ingat pada Allah, maka dialah orang tersesat. Yang dibuka oleh Allah ada rasa di dalam dadanya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang dibukakan hidayah oleh Allah, yasrah sadrahu, dilapangkan dadanya. Jika sudah masuk cahaya, afaman sarahallahu sadrahul islam fa huwa ala nurin min rabbi, cahaya masuk dalam ini,
dalam hati kita? Kata Nabi dalam satu hadis, ada sahabat bertanya, kaifa in saraha sadrah ya Nabi? Bagaimana aku bisa merasakan sadrah? Nabi mengatakan, idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha. Maka apabila cahaya itu masuk dalam hati, maka akan terasa insaraha wan fasaha. Wa ma'alamatu dzalik, beliau mengatakan, apa tanda-tandanya ketika saya mendapatkan cahaya itu? Al-inabatu ila daril khulud, wa tajafu an daril ghurur, wa tahabu lil mauti qabla nuzulil maut. Ada rasa, merasa keadaan hati ini, meninggalkan dunia ini, merasakan hati ini lepas dari dunia ini, semacam at-tahabu lil maut qabla nuzulil maut. Itu keadaannya. Jika cahaya masuk dalam dada, dalam hati, maka taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Maka bergetar kulit, julud dan kulub. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Artinya talinu juluduhum wa qulubuhum, maka talinu ada rasa lunak di hati, inkisaran. Jadi pecah hati ini, tak kuat sehingga yabkuna, sehingga dia menangis. Apakah sahabat melakukannya? Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhu wa taqsha'iru juluduhum 'inda sima'il Qur'an. Hati yang sudah mendapatkan cahaya, mendengar Quran, tatma'u a'yunuhu wa taqsha'iru juluduhum 'inda sima'il Qur'an. Itu yang tanda-tanda yang terjadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Kalau hati membatu tak bergetar, tak ada rasa. Ini yang menjadi penyebab persoalan kita. Yang satu mendapatkan rasa hanya melakukan olah lahiriah, sementara batinia tidak melakukannya pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala.